Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menembus malam menjelang pagi. Berkolaborasi dengan seorang pengacara senior, yaitu Mas Supriyono, untuk menuntut atau menggugat Pengadilan Negeri Situbondo. Langkah yang luar biasa dari seorang pengacara yang memang betul-betul ingin berjuang menuntut kebenaran. Saudaraku masyarakat Situbondo, saya lihatkan ya, inilah pengacara yang seharusnya memang seperti itu. Kita dikirimi namanya draft gugatan ya, Mas Supriyono, untuk kita pelajari dan sama-sama memberikan sebuah masukan ya, untuk melengkapi agar gugatan ini sempurna nantinya di mata kita. Jadi alhamdulillah sudah finish. Ada beberapa tambahan yang saya berikan, bukan mengurangi, karena ini sudah cukup bagus, namun ada beberapa hal yang harus saya tambahkan, termasuk di dalamnya itu yang saya rubah atau saya tambah ya, saya tambah itu hanya kalau legal standing sudah kewenangan Pengadilan Tata Usaha, ini saya tambah. Ada beberapa 4 tempat yang saya tambahin, terus sama pokok perkara juga saya tambah. Bismillah, mudah-mudahan perjuangan kita untuk menuntut keadilan dari sang klien. Jadi perjuangan ini sungguhnya sejak tahun 2017, karena yang dihadapi adalah orang kaya terkaya di Situbondo yang menguasai beberapa tempat usaha keluarga besarnya. Jadi kita berhadapan bukan hanya dengan kebenaran, tapi kita juga berhadapan dengan kekuatan uang. Tapi bismillah lah, atas doa masyarakat Situbondo, ini tadi kita kerjakan bersama dengan Ketua Serikandi Pemangkar, Lupi Arpi, dan juga waketum saya Fatoni Ahmad Fatoni, karena mereka juga harus belajar dari sang senior gitu ya. Di samping itu sahabatku, karena ini juga biar ada kenangan ya, jadi saya live di sini. Perlu diketahui juga bahwa di samping kita mempelajari gugatan petun terhadap Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang menurut kami, analisa kami, itu sudah melampaui batas kewenangannya, bahkan sudah melanggar ya, menurut kami sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka ini harus bekerja keras untuk kita betul-betul bisa membersihkan Situbondo dari orang-orang yang sekiranya tidak taat dan patuh terhadap hukum. Dan ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya, namun kita tidak pernah membahas tentang kebijakannya, yaitu tentang surat. Namun yang saya bahas dan saya laporkan itu adalah pribadi-pribadinya, sehingga dua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya berhadapan dengan saya di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jadi di Jakarta berhadapan atas laporan saya terhadap Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Apa yang kami lakukan
ini hanya bentuk kepedulian, bukan karena kami pandai, bukan karena kami cerdas, tapi kami banyak belajar dan bertanya kepada para senior, termasuk salah satunya adalah Mas Supriyono ini. Yang saya kagum dari Mas Supriyono adalah beliau itu orangnya dewasa, profesional, terutama beliau itu tidak peduli kalau misalnya nantinya itu akan berpengaruh, karena bagaimanapun ini ketua pengadilan negeri yang juga akan berpengaruh juga. Tapi beliau dengan saya, Mas Supriyono dengan saya berkeyakinan bahwa hakim-hakim ini akan terjadi atau akan mengalami perubahan, di mana sudah banyak yang mulai profesional, mengasah kemampuannya, bukan hanya sekedar menggunakan kekuatannya, sehingga banyak juga sekarang hakim-hakim muda yang betul-betul berprestasi. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pembangkar yang sangat saya sayangi, ini hanya juga pelajaran kepada para junior-junior bahwa di pusat itu apa yang kita dapatkan hari ini tidak didapat dengan mudah, tapi dengan perjuangan, gitu ya. Agar juga meyakinkan, di samping tentang surat, dan terus terang saja ini kita juga berkomunikasi dengan Mas Supriyono ya. Dari tadi berkomunikasi, Mas Supriyono juga lembur karena ini menyangkut tentang tanggung jawabnya beliau yang dikirim tadi, dan saya evaluasi ada beberapa penambahan. Sengaja saya percepat agar ini, karena ini menyangkut tentang rahasia dari kita sendiri, termasuk dengan Fatoni ini WA-nya. Ini sebagai bukti bahwa kita bekerja. Ini Mas Supriyono baru membalas barusan juga sebagai bukti di pukul 3.04 ya, gitu loh. Sorry 5 ya, 5.04 barusan saja. Itu oke. Dan ini bentuk perjuangannya, di samping gugatan perdata yang sedang kita persiapkan, yaitu gugatan kepada Pengadilan Negeri Situbondo, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Ini bukan main-main, ketua men, gitu loh. Ini saya juga berikan bahwa ini baru dilontai baju, mohon maaf agak kacau. Dan ini sebagai bukti ya saudaraku, bahwa ya beginilah kita berjuang tidur di lantai. Ini juga selain gugatan perdata, kita juga mempersiapkan laporan kita 378 terkait penipuan yang terjadi pada saya. Ini saudaraku ya, biar nanti tahu gitu loh. Nih ditemani apa aja dengarin biasanya. Nah ini si Sabsu sudah mungkin kangen ya. Ini data-data kita gitu ya. Atau ini masih hidup kayaknya, coba masih hidup karena baru tidur kayaknya juga. Oke. Wah kayaknya di lock ini ya, bermain ini ya. Intinya ini masih hidup. Ini Fatoni ini yang ngerjakan dari tadi. Wah, suplemennya. Oh ini ternyata ada doa. Ada doa, ada rokok selain di sini, Surya, Kamtroy, terus apa aja. Luar biasa ini anak buah satu ini, sehingga sampai lo lihat tertidur ya, karena lelah mempersiapkan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar hukum dan gugatan. Jadi ini memang saya didik untuk menjadi pengacara handal yang bertanggung jawab terhadap kliennya, sehingga apa yang diperjuangkan itu betul-betul dianggap itu adalah kasusnya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan SK surat kuasa tapi ditinggal. Nah ini ya saudaraku, masyarakat Situbondo, mohon doanya, karena tanpa doa kalian kita tidak akan bisa sejauh ini, dan juga tanpa doa kalian kemungkinan juga keterbukaan pemikiran kita atau pikiran kita tidak terbuka ya. Oke, jadi itu saja, bahwa malam ini kita mempersiapkan 2 agenda, yaitu upaya mencari
keadilan untuk klien kita yang selama 2011 hingga 2017 dia selalu berada pada terintimidasi. Alhamdulillah setelah kita masuk, beberapa orang yang selalu mengintimidasi itu akhirnya berpikir ulang, namun ternyata masih banyak kendala. Termasuk salah satunya adalah ketika kita berjuang dan menghasilkan putusan yang sudah ingkrah tetap dianulir oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Klien kita ini berhadapan dengan orang terkaya di Situbondo, jadi bukan hanya terhadap kasusnya, tapi juga menghadapi orang yang memang super kaya lah. Kalian pasti tahu keluarga besarnya ini adalah pemilik sebagian besar SPBU di Situbondo dan juga seleb serta usaha-usaha yang lain yang nilainya penghasilannya sudah bukan lagi jutaan tapi miliaran. Tapi insya Allah dengan kekuatan doa masyarakat Situbondo, guru-guru kita, bismillah. Dan ini kita lakukan secara gratis kawan, secara gratis gitu loh. Terima kasih. Saya masih mau melanjutkan karena harus berkomunikasi dengan klien, karena kebetulan masih belum bangun, jadi saya tunggu untuk melengkapi isi gugatan kita dan juga persiapan dari saksi dari laporan kita serta bukti-bukti yang dibutuhkan oleh Polres Situbondo terkait dengan penipuan yang terjadi pada saya senilai 477 juta. Ini sekarang mengumpulkan namanya kwitansi dan nota-nota oleh orang yang selalu berkuar-kuar kaya. Bismillah. Dia katakan dia serius, saya lebih serius. Kenapa? Karena seriusan saya bukan hanya terkait dengan kepentingan saya, tapi ini kepentingan masyarakat Situbondo, agar masyarakat Situbondo itu bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih dari saya, Bang Ipul. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pembangkar.